Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna ya Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Janabal kiram, al mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, utamanya kepada murabbi hadal ma'had panjenenganipun Agus Saidun Rusti saha ibunya wa ma'izuhuma wa fadluhuma fid dunya wal akhirah, saha para kiai-kiai utaminipun dumateng murabbi ruhina panjenenganipun si Mbah Kiai Nur Fuadi saha akhinal karim panjenenganipun Mbah Yai Nur Hadi saha keponakan kula nggih menika Mbah Yai Subroto saha para kiai-kiai lintunipun ingkang boten saged kula sebat asmanipun, para pejabat sipil TNI, wali santri, santri pondok pesantren Darul Huda, uman ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam forum yang penuh barokah. Semoga atas pertemuan kita bisa menjadi lambang atau simbol atas pertemuan kita besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam senantiasa tersanjungkan kepada sang kekasih pengemban risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni mila zulumati ila nur. Saha nabi ingkang sangat kita harap-harap syafaatipun mbok bilih kula panjenengan sedaya sampun mersebo wonten ngarsanipun Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebelumnya kula badhe memperkenalkan diri. Asli saya kelahiran Jawa Timur, ujung timur, penyeberangan Pulau Dewata. Nama saya Amin Tohari. Asli kelahiran Banyuwangi, masih cucu dari Pinak Jinggo. Tapi saya sudah malang melintang di Sumatera itu sejak tahun 88 sampai 92 di daerah Kepulauan Riau. Ternyata di sini banyak keluarga, Pak. Banuayu itu sak kampung itu keluarga saya, termasuk Mbah Yai Broto, Yai Munif almarhum, mana itu Nirwana, almarhum Mbah Yai Sukaraja itu DPR PKB dulu, Mbah Yai kok lali karo ponakane. Sapa? Pak Yai Broto? Nggih, Pak Yunus. Pak Yunus. Lah kula kalih Gus Said inggih termasuk keluarga. Jadi keluarga siji mbok siji pak, siji desa siji kutha. Tapi kalau dilihat strata keluarga, Pak Bu, Bunyai itu adiknya itu diambil istri oleh keponakan saya. Jadi istilah keluarga itu keluarga setekan. Tapi alhamdulillah setekan ini gampang kembang, gampang woh.
Semoga berbuah barokah. Allahumma. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam suasana new normal, saya kaget di sini kalau dijawab pertemuan seperti itu sudah pengawalan protokol ketat. Semuanya harus pakai masker. Tapi biasanya panitia cara mengumumkan lain. Para bapak, para ibu besok pengajian harus membawa masker. Jadi tidak dipakai. Setelah diingatkan dikeluarkan dari saku. Alhamdulillah dalam suasananya new normal. New itu bahasa apa, Bu? Bahasa apa? Lah, dengan adanya corona, ibu-ibu, bapak-bapak, mbah-mbah, mbok-di, pak-di kenal bahasa Inggris. Lah kok iso ning pasar mbok-di, wis new normal. Lah arek-arek sekolahnya di daring. Lah kok ning omah ae Zoom. Sekarang itu kenal bahasa Inggris seperti di Bali. Di Bali itu anak-anak kecil sudah ngeses bahasa Inggris karena lingkungannya Inggris. Pernah saya ke Bali itu melihat anak kecil ngeses bahasa Inggris. Saya heran, Pak. Anak kecil sudah pandai bahasa Inggris. Ternyata setelah saya dekati anaknya turis. Inggris asli. Jadi new itu adalah bahasa Inggris. Kita jadi orang Jawa, banyak orang Jawa nggih? Banyak orang Jawa nggih? Lebih kaya dari Inggris, Pak. Bahasa new itu ternyata Jawa itu gudangnya. Ada anak naik sepeda motor pecicilan, wus ruwet belek kecemplung ning kali, jenenge nyungsep. Iya new. Jenengan melepaskan kelapa dari tempurungnya, jenenge nyukil. Memasukkan obat pakai jarum jenenge nyuntik. Sekarang usum suntik. Apa namanya? Vaksin. Di sini sudah, Pak Yai. Kalau di Jawa sudah total, dari kiai, guru, pengurus NU, FWC sampai ranting. Ada yang takut juga. Karena efeknya juga macam-macam, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Malah loro omah kula ngoten ketua ranting wedok niku disuntik vaksin malah efeknya kowenyeh. Jadi karo sing lanang malah kereng kaya kirek manak. Kuwi efeke vaksin. Jenenge nyuntik. Jenengan ning dapur membuang air di belakang rumah jenenge nyuntak. Nyuntak iki lek adoh. Kalau dekat jenenge nyuntek. Nggih ta? Melukai di perut dengan besi lek cara Jawa jenenge nyuduk. Mencolok mata jenenge lek nyu Jawa akeh. Makanya dengan bahasa nyu ini dimanfaatkan oleh produk-produk. Sekarang itu banyak produk itu diawali dengan nyu. Ada sandal jeprek namanya New Era. Honda, sepeda Honda namanya New Tech. Beat ditambah New Beat. Suprawan ditambah New Sapa muni New Suprawan mau? New Suprawan. Makanya dengan adanya new normal kita dianggap hidup ini pernah tidak normal, Pak. Pada waktu corona yang sekarang berganti COVID. Mengapa corona di Indonesia berganti COVID? Sebab diketahui bahwasanya corona itu lahirnya dari Wuhan. Wuhan itu daerah Cina. Cina itu kalau memanggil teman, memanggil tangga, yaitu dengan koh. Jadi dengan belanja di toko Cina, ini berapa koh? Harganya berapa koh? Makanya corona di Indonesia berganti COVID. Umpama corona ki lair ning Jawa dadine ya Kangpit. Umpama ning Surabaya dadi Cakpit. Umpama lair ning kene dadi Bangpit. Makanya corona menjadi COVID. Loh, dengan adanya new normal, Pak. Apakah kita pernah tidak normal? Ternyata di dalam musim corona kemarin kita hidup
dianggap tidak normal, Pak. Padahal kalau saya pikir ada kenormalan pada waktu terjadi pandemi corona. Contoh, ulil amri, pejabat, pemerintah, didukung MUI, para ulama, menganjurkan pada rakyat, pada umat supaya seringkali mencuci tangan. Mencuci tangan itu normal napa mboten? Normal napa mboten? Normal. Tapi bolak-balik mencuci tangan, bolak-balik iso, ngene tangga iso, ngene kanca iso, isa-iso gak diwehi madang. Niku normal napa mboten? Ndak normal. Makanya juga ada normal dan juga tidak ada normal. Nggih, muga-muga Covid cepat dicabut oleh Allah. Allahumma. Makanya nek kula pikir itu bener Rasulullah, Pak. Kanjeng Nabi dawuh qiwamud dunya bi arbaati asya. Jejeke jagat ini didukung oleh 4 perkara. 1 bi ilmil ulama. Nomor 2 bi adlil umara. Nomor 3 bi sakhawatil aghniya. Nomor 4 bidungail fuqara. Doa orang fakir itu manjur mandi, bisa menggetarkan aras. Nyuwun sewu, Pak. Pada waktu corona melanda, segala sendi-sendi kehidupan tumbang. Di antaranya adalah ekonomi dan perekonomian. Makanya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama instruksi kepada wilayah instruksi kepada pengurus cabang, instruksi kepada MWC, kepada ranting supaya menggali dana untuk diberikan kepada fakir miskin. Akhirnya Banser nyuwun sewu, Kang Banser tak kancani. Kula niki suriah rasa Banser. Karena saking cintanya kepada NU. Akhirnya Banser memberikan santunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Niki ngaturaken bantuan corona. Oh iya nak, tak dongakne muga-muga coronane waras, coronane panjang umur. Lah sing didongakne malah coronane. Karena doa fakir miskin itu dijabahi oleh Allah, ya mungkin sampai sekarang. Ini mengerikan, Pak. Menurut para ahli nyuwun sewu, di bidang ahlinya, Indonesia bisa terbebas dari Covid Corona ini nunggu 20 tahun lagi. Masalah benar dan tidaknya namanya teori, Pak. Kita naik kepada kesehatan dunia namanya WHO. Ini memberi statement bahwasanya corona itu tidak bisa hilang dari jagat. Apa dasarnya? Kita setback, Pak, 1 abad lalu, 1918 itu ada wabah pandemi persis seperti corona. Pandemi itu wabah yang melanda dunia, Pak. Itu pandemi, nggih Pak Yai nggih. Lek endemik itu hanya per daerah. SARS, flu babi, flu burung, itu namanya endemik. Lek pandemi sak jagat. Monggo kita setback 1918. Itu ada pandemi apa namanya virus. Virus itu suatu ya virus. Maksudnya Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil, super kecil. Ya. Itu virus.
Terkadang virus itu tidak mati, dibakar harus 300 derajat. Termasuk virus AIDS. Itu dibakar mati baru 300 derajat. Lain dengan kuman. Nah 1918 itu ada virus namanya RNA. Atau orang mengatakan virus Spanyol. Karena apa lahirnya di Spanyol? Ditengarai Pak, virus RNA ini membunuh manusia di negara Hindia Belanda ini sampai 20 juta. Seluruh jagat ini 40 juta. Sangat bahaya sekali. Semakatan ini, apalagi monggo dengan adanya suasana yang sudah dilepas. Meskipun sok ben iki jereke ora oleh mudik. Sing nyang Jawa ndang budal, Pak. Tanggal 7 sampai tanggal 17 Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei ini ditutup total. Ya bayai lek sowan teng Jawa ndang budal. Tutup total ora oleh mudik. Ora iso balik ning Jawa. Makanya dengan adanya monggo suasana yang kakados mekaten nggih, kita menghadapi bulan puasa. Ternyata anu Pak Yai nggih. Hidup itu cara kitab Faidan. Moro-moro atau tahu-tahu. Tahu-tahu wis sampai Ramadan neh. Tahu-tahu akan hari raya. Namanya yasinan Jumat itu meh bendino. Jumatan kaya rong dina teko. Lah kok moro-moro kok ya menghadap kaca kok ya sepuh. Nggih Gus nggih. Kula kalih Gusin niki sak kelas Pak, nyuwun sewu. Nggih riyen zaman Alfiyah kula bagian B niku. Mustahike Pak Mat Soleh, Pak Mat Ihsan. Nggih sak kelas. Moro-moro padha tuweke Gus. Kula delok teng umur kula KTP kula niki pun umur 62. 62. Mungkin jenengan nyawang fotone kok awet muda nggih pas tanggal 6 ngeten niki. Jenengan pengen awet muda, Pak? Rumusnya 4. Siji medis. Kayak wong Madura, sering-sering minum jamu awet muda. Nomor 3, ini jurusnya orang Palembang terkenal. Sering-sering minum air kelapa muda sebagai detoksin untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh. Yang nomor 3, jurusnya orang Sunda. Sering-sering makan sayur mentah muda. Yang nomor 4, pesihis kalau perlu punya istri muda. Aku rawani nerus nih. Allahumma. Makanya monggo dengan adanya Ramadan, bulan barokah, bulan rahmah, bulan maghfirah. Suatu ketika Bu, Rasulullah itu mengamini doa. Amin. 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 Cuma malah ngalih kebur jenengan mengke. Pun mengamini 3 doa. Akhirnya para sahabat tanya, Pak, ya Rasulullah, jenengan kok mengamini 3 doa niku sinten sing donga? Oh gini sahabat, malaikat Jibril datang kepada saya berdoa, saya yang ngamini. Nyuwun sewu Pak, doa malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah, kira-kira donga niku mandi napa mboten? Kemandenen nggih.
Pertama, ya Allah, hiraukan, bahasa kasarnya jangan diterima orang yang masuk bulan Ramadan masih punya seorang istri. Halo Bu, terusnya nabadan iki kok judulnya rapenak loh. Terusnya nabadan, ya Allah, doanya malaikat Jibril, jangan diterima seorang istri yang masuk bulan Ramadan masih punya salah pada suami, belum hujan, mumpung rong hujan, jangan diterima puasanya. Terusnya apa lagi? Seorang istri yang punya salah pada suami masuk bulan Ramadan masih belum minta maaf. Halo Bu, jenengan pernah salah pada suami? Langganan. Kalau pernah 1-2 kali, langganan. Cepat minta maaf ya Pak. Apa di mbok menawi jenengan boso napa mboten? Non, dengan suami boso napa mboten? Sing boso ngacung. Lho kurmek loro. Pak, sebab apa kok sampai salahnya istri digantungkan pada suami? Rasulullah dawuh jannatul mar'ati tahta aqdami zauji. Surga istri ada di bawah telapak kaki suami. Engko bengi samang goleki. Pak, tirose salah kula teng sor delamaan jenengan, dak tak goleki kok malah bubul tok. Maksudnya jannatul mar'ati tahta aqdami zauji, surga istri ada di bawah telapak kaki suami. Sudahlah sampean ibadah seperti Nabi Bu, amal sampean seperti wali, baca Quran 1 hari khatam 27 kali. Tapi kok setiap hari jenengan selalu menyakiti hati suami. Tur cara Jawa ki selamatan akeh banget. Putrane pikantuk jodoh selamati jenenge mantenan. Ngetok kulit penutupane selamati namanya sunatan. Gawe omah dadi diselamati jenenge boyongan. Anak umur seminggu diselamati jenenge napa Bu? Sepasaran. Garwa ngandhut umur 7 wulan jenenge tingkepan. Mulane basa kira tingkep sebab sing diselamati wis mlenting sak kekep. Anak umur 35 dina dijenenge napa? Aku tekon ibu-ibu sing bayi jenengan napa? Selapanan. Ya padha karo ben kula. Anak iki lek selamatan 35 dina dijenenge selapan. Lah nyapa jenenge selapan iki sebab anak iki lek wis umur 35 dina dijenenge selapan sebab ibuke diusul-usul pun mapan. Mulane selapan. Lah nyapa kok diselamati barang wae sampun dipun aturaken dening Pak Asisten. Kok selamatan barang cara NU? Wis pokoke ihya tafsir Jalalain, mantek dan sebagainya khotam selesai sudah. Ora usah dihaflai, ora usah diwalimai, ora usah diselamati. Sapa sing ape protes?
Mantan yang penting wali ada, mantan lanang bayar siap bayar mas kawin, mantan wadon gelem tanpa usul, saksi tekani ijabi, selesai sudah. Barijak lebok di kamar kulon, bupati rasa megat nih, lah kok dadak diwalimai cara itu. Sunat gimana? Sunat pokoknya anaknya gonjangin dokter ketok del mulai, orang selamat di sopo sing ngapain geger. Gaya omah habis ratusan juta selesai, orang sah diselamati boyongan, sopo sing ngapain demo, wong duit-duitnya duit. Dan nyapa coro NU kok dadak selamatan. Sebab diadakan selamatan ini mengharapkan, walimah itu mengharapkan supaya kenikmatan yang diperoleh dari Allah itu menjadi kenikmatan yang barokah. Allahumma semoga pendidikan ini menjadi pendidikan yang barokah. Allahumma ilmu pondok ini menjadi ilmu yang barokah. Pondok ini benar-benar menjadi pesantren yang benar-benar mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa. Allahumma semoga pesantren ini menciptakan kader-kader ulama ahlussunnah wal jamaah iqamatan daimah ila yaumil qiyamah. Allahumma ngilmu niku nggih perlu diselamati. Bu ngilmu niku nggih perlu diselamati. Sebab apa? Ilmu itu juga membutuhkan keberkahan. Kenapa ilmu kok membutuhkan keberkahan? Sebab lah ilmu kira barokah, jadi wong pinter, nyusahnya wong sak negara. Di tayangan televisi nyuwun jauh, engkau dijawab dengan tepat. Para koruptor miliaran bahkan triliunan sing TV ini loh, termasuk mantan menteri sosial Yuliari Batubara diindikasi korupsi 14,5 miliar, termasuk Edi Prabowo menteri KPPS Kelautan dan Perikanan korupsi ini mekor 4,5 miliar, termasuk bancaan Bank Senturi itu mboten main-main Pak. Bank Senturi itu negara dirugikan 8,012 triliun 8,012 triliun jenengan ponate roh duit sak triliun Bu. Mendah padha karo aku sak triliun kuwi ya sak triliun umpama wis bayangin aja sak triliun kuwi umpama duit pecahan Indonesia itu terbesar 1 juta. Sak triliun itu membutuhkan 1000 lembar. Sementara uang pecahan kita terbesar adalah 100.000, berarti 1 triliun sama dengan 10 juta lembar. Jadi kan kok bayangnya Bu? Guys, ben genah. Niki napa Bu? Napa? Jenengan pernah ngukur duit satu sih kandele piro? Non uang 100 nih tebalnya Pak 0,2 mm ya, 0,2 mm. Lek jenengan tumpuk 10 berarti 2 mm, berarti lek sak triliun piro? 2 mm kali 2 juta berarti duit sak triliun ini cara ditumpuk ada 2 juta milimeter. 2 juta milimeter ini piro 2000 meter. 2000 meter itu berapa? 2 kilo. Berarti 1 triliun ini ditumpuk tingginya 2 kilo. Belum ada bangunan dunia ini yang tingginya 2 kilo. Halo? Halo? Lah, nyuwun saya
lebar 7 cm, panjang 15 cm. Iki lek cara dijejer duit 1 triliun, berarti 10 juta kali 15 sama dengan 150 juta cm. 150 juta cm jauhnya berapa? 150 km. Ini 1 triliun, Pak. Cara jenengan duit 1 triliun. Jenengan jadi istri jane sudah bertahun-tahun ditipu suami sampai boten krasa. Buka ye. Jenengan sebagai istri, masa itu tidak wajib. Menyusui anaknya minta dikontrak, tapi syaratnya 2. Syaratnya loro. Purun Bu? Purun? Gak usah masak, oke? Oke? Gak usah nyuci, oke? Jalur minta dikontrak, oke? Syaratnya 2. Angkat tangan yang mau. Loh, enggak kok. Syaratnya 2. 1, baterainya masih banyak. istri tidak usah masak, tidak usah nyuci, menyusui anaknya minta dikontrak. 1, idza amartaha atau akah. Kalau diperintah suaminya selalu taat, suruh masak berangkat. Lek dikongkon kon ubah-ubah bidal. Jam 2 dibuka sinlangan kon ngekni kopi, oke. Diperintah apa wae, dijak apa wae, ning ndi ae ping pira ae manut. Yang nomor 2, seorang istri tidak usah masak, tidak usah nyuci, minta dikontrak. Kuwi istri kudu gelem diwayuh. Purun diwayuh. Jenengan purun kan? Kok linyak-linyu habis jawab. Makanya monggo dalam keluarga itu rebutan salah, jangan rebutan monggo cepat minta maaf pada suami sebelum masuk bulan Ramadan. Nomor 2, aminnya Rasulullah mengamini doa malaikat Jibril, ya Allah, hiraukan jangan diterima puasanya orang yang punya salah dengan tetangga masuk bulan Ramadan belum minta maaf. Jenengan tahu salah karo tangga? Tahu salah karo tangga? Dan jaluk ngapura nggih. Yang nomor 3, ya Allah, jangan diterima, hiraukan puasanya orang yang punya salah dengan orang tuanya masuk bulan Ramadan belum minta maaf. Maka sebagai refleksi realisasi Pak Nyuwun sewu, karena Rasulullah mengamini doanya malaikat Jibril 3 ini, masyarakat zaman kewalian suruh minta pada tetangga sulit. Kenapa masih ada kasta? Ini efek daripada kerajaan Hindu yang sebelum Islam masuk. Darah biru suruh minta maaf pada darah merah, orang biasa tidak mau. Akhirnya Kanjeng Sunan Kali mengambil kebijakan, setiap akan datang bulan Ramadan dikumpulkan masyarakat di musola, di masjid. Makanya NU ini punya ritual, setiap akan puasa pasti ada mogengan atau kumpulkan semua. Setelah itu tahlil, mendoakan orang tua, kumpul semua, antar tetangga, antar teman, salaman, selesai dengan adanya wali.
Kalau istilah Jawa nyuwun sewu wong Jawa Pak biyen ra iso ndonga dongane cara Jawa. Monggo kita anggonipun mulai metri niki milu jengi dinten pitu pasaran bangsa nylameti Kakang Kawadi hari-hari Kakang barep adiuragin kutu-kutu walang atau goengan derek saringatipun Kanjeng Nabi mugi-mugi dipun paringi iman lan dipun paringi uman rezekine Gusti Allah kanthi dipun saksen derek Kang rawuh nggih. Nggih, niku jenenge ngujuk lek kene ra enak. Lho ku karo wong Wahabi di kafir-kafirne, Pak, musyrik. Mulane nyuwun sewu, awake dhewe apalagi para kiai-kiai, iki lek cara Wahabi musyrik. Kenapa orang Wahabi itu takut hanya pada Allah? Lah sampean takut istri ya. Yo musyrik. Wahabi takut hanya pada Allah, lah takut istri, musyrik. Istri takut suami, musyrik. Semua amalia NU ini difitnahkan termasuk istighosah. Istighosah tidak ada dasar, Rasulullah tidak pernah istighosah. Berarti ada yang memfitnahkan istighosah. Ini tidak lengkap membaca sirah dan sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Loh, istighosah apa ada dasarnya? Apa ada? Coba buka lagi sirah Rasulullah dalam perang Badar. Orang Quraisy 1000, orang Muslim, orang Islam hanya 360, 2 lawan 1. Dilihat orang mati, orang Islam, kepalanya hilang orang Islam, berserakan mayat Rasulullah panik. Akhirnya Rasulullah menghadap ke atas dengan kalungan serban, dengan gemetar bercucuran keringat, istighosah pada Allah. Ya Allah, intahli hadil isabah lam tubat abadan. Gusti, ini nanti kalau orang Islam kalah, jenengan tidak disembah selama-lamanya. Akhirnya doa ini ditiru oleh seorang perempuan asli Banyuwangi, yaitu Mbak Neno Warisman, dalam kampanye Pilpres. Itu doa Rasulullah. Akhirnya malaikat terjawab doa Nabi, terjawab sampai serban ini jatuh, diambil oleh Abu Bakar, kembalikan lagi pada Rasulullah. Ya Allah, Kanjeng Nabi sampun ya Allah, sampun ya Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi menoleh ke kanan, sudah tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Allah Bakar, barusan malaikat Jibril memberi kabar saya bahwa saya perang Badar ini nanti dimenangkan oleh orang Islam. Wakafallahul mu'minina kita. Sana kabari Umar yang sedang berlaga jadi panglima. Akhirnya dengan adanya istighosah Rasulullah dan betul saya dibaca nih Pak, ditungtung wis tubel kabeh dulune wong Quraisy. Kenapa? Karena dengan sirinya istighosah Rasulullah, Kanjeng Nabi ditolong oleh Allah dengan menurunkan malaikat 10.000 malaikat. Itulah istighosah, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, difitnah loh. Makanya selesai sudah ajaran Islam. Ma'asyiral hadirin, bener dawe Allah. Makanya puasa seumben sebagai kawah condro di muka untuk menempa iman. Khitabnya dalam pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang puasa ini benar-benar orang yang punya bibit iman. Nopo-nopo mawon Pak, apalagi dalam Jawa, apalagi dalam NU, semuanya disertai dengan puasa. Nyuwun sewu Pak, ada tukang di sini. Kalau di Jawa ya, kayu yang paling mahal, garapannya benak, batiknya indah, ning alat ora gampang gablok. Kayu apa Pak? Kayu apa di Jawa? Jati. Kenapa kayu jati kok mahal? Sebab hanya kayu jatilah yang mau berkuasa dengan sistem kayu jati. Gila nih Pak Nurhadi nih, hati tok. Jati itu kalau sudah musim berganti musim panas, ini tahu diri.
memerotolkan diri, ngertos merotolkan diri, trek, habis daunnya, mati sak jerone urip, urip sak jerone mati, seperti kayu mati. Itulah bentuk puasanya jati. Menurut penelitian, dalam jati berpuasa, itulah dalam membentuk garis-garis yang indah. Makanya harganya mahal. Kenapa? Disertai dengan ritual puasa. Jenengan nggak ada ayam, Bu? Nggak ada ayam. Ayam karena ingin mempunyai anak soleh dan solihah seperti ibunya. Ayam itu puasa dengan sistem angkrem. Jenengan nanti semar pite angkrem pirang dino. Naik pertama 4 hari, Bu, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa duduk. Buat-buatnya masani anak. Akhirnya 4 hari turun, jenengan beri makan, naik lagi 4 hari, 8 hari juga tanpa minum, tanpa makan, tanpa tidur, tanpa duduk, tanpa berdiri. Turun lagi jenengan pakaninnya, munggah lagi 4 hari, berarti 12 hari. Turun lagi yang keempat 4 hari, berarti 16 hari. Turun lagi yang kelima 3 hari, berarti 19 hari. Yang terakhir 2 hari, 21 hari baru menetas persis apa yang dicita-citakan oleh induknya, oleh ibunya. Lahirlah seorang anak yang diharapkan oleh orang tua, yaitu anak soleh dan solihah. Ini gara-gara tirakat orang tua. Jenengan semerep kuku, semerep kuku. Halo, kuku itu indah, nyenengne napa pegel? Nyenengne napa pegel? Kuku itu aslinya dari apa? Nah, masa ulat? Kepompong entrong ya? Entrong aslinya dari ulat. Ulat aslinya dari telur. Ini istilah anak sekolah, namanya metamorfosis. Jadi perubahan bentuk 4 kali selama 2,5 bulan. Dari telur menjadi ulat. Lek dadi ular ngeberni wong, Pak, apalagi petani sangat benci pada ulat. Akhirnya karena tahu si ulat ini dibenci oleh manusia, ingin dicintai, ini tirakatnya 20 hari tanpa makan, tanpa minum, naik di pisang, keluntung, keluntungannya 4, syariat, makrifat, thariqat, hakikat. 19 dino tanpa mangan, tanpa ngombe, metamorfosis dari ulat menjadi kepompong. Akhirnya ada anak mancing mengail, kehabisan umpan, cari kayu, cobrok bruk, ceblok plok, cekel cek, suwe ubek, cekel cek dilalar, entong ngendi. Ya semeter, entong ngendi. Kok adoh ya? Ora enak entong ngendi tandi kulon bingung. Ini menggambarkan topo broto, membentuk mental moral supaya disenangi manusia. Loh, nempuh topo mohon 19 hari. Entong dilor di kidul wiritan madhep kebran dilor di kidul la ilaha illallah dilor di kidul entong dilor di kidul. Akhirnya lahir menjadi makhluk yang indah. Ini karena hasil dari buah nyuwun sewu lek cara wong Jawa, Pak, pengen digdaya wong biyen, pengen duwe ilmu kanuragan niki topone masyaallah enak sing topo ngalong. Topo ngalong ini gantung ning kayu ya. Enak sing topo ngidang, koyok sing dilakoni adiki Kanjeng Sunan Kalijaga, namanya Kidang Karakas, melayu ning alas, apa yang dimakan kijang itulah menjadi makanannya.
Makanya bentuk-bentuk ilmu kanuragan Jawa wong biyen ampuh-ampuh Pak. Enek aji-aji ilmu rawaruntek. Rawaruntek itu meskipun dicacah-cacah menjadi 50, pokoknya masih ada di tanah, bisa bersatu kembali. Ada aji-aji lampah lumpuh, kampung tangannya pelek lumpuh, tidak punya daya, akhirnya tambahin tangan kiri plok, berdiri lagi. Enek sing aji-aji semar mesem, enek sing aji-aji semar mendem, ada aji-aji kanuragan jenenge lembu sekilan. Lembu sekilan ini tembak ya tetap nggak nyampe, namanya lembu sekilan ya tetap kurang 1 kilan, bacok oh ya bakal kurang sekilan. Mulanya orang Jawa itu kalau menguasai aji-aji lembu sekilan ini auranya panas, tidak punya keturunan, bolak-balik orang bilang duwe anak sebabnya rata teko. Semoga kurang sekilan ya darah udel. Iya cah biyen iki wong Jawa sing sepuh-sepuh lek pengen cah wedok Kang Beh sing jenenge ilmu jaran goyang. Mata kaji jaran goyang-goyang tengah latar petute sodo lanang semane gunung buntur segoro asat. Tak seblakne sapa sing mbok sir anake sapa lah apa meneh ra kanthi lho lagi ketan tak ide kanthil. Lho ngono kuwi lek nglakoni ning prapatan jam 2 bengi bareng rapal kuwi gedhog omah ping 26. Besok-esuk sing nglangkai dhisik dhewe ya kuwi jodohmu. Lha sing nglangkai truk gandeng. Puasa. Makanya puasa hebat lah anak tak takun itu bener. Ya puasa ini kapan? Kalau dengan kabar keyakinan bahwasanya puasa itu besok tanggal 1 Ramadan. Wis kapan kita mengabdi pada ulil amri waya puasa ya puasa. Ibu, ya muga-muga lagi doa restu panjenengan, okay. Para santri ingkang dihatami dinten iki mendapat ilmu yang manfaat barokah, Allahumma amin. Muga-muga pendidikan jadi pendidikan yang manfaat barokah, Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kula kinten atur kawula kula cekap semanten, bila ada salah saya mohon maaf. Allahumma billahi wa bidzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.